Jakarta, kota yang katanya tak pernah tidur, kini tengah bersiap menyaksikan sebuah pertunjukan langka. Pak Jokowi dikabarkan bakal hadir dalam kampanye akbar Ridwan Kamil Suswono. Apakah ini sebuah langkah strategis? Atau apakah ini langkah karena elektabilitas Ridwan Kamil Suswono semakin kritis? Kenapa sampai seorang mantan Presiden Jokowi rela menjadi seorang juru kampanye alias jurkam? Katanya dulu dilulukan buat jadi sekjen PBB. Lah ini kok malah turun kasta jadi jurkam? Juru kampanye pilkada. Iya itu ini. Sebenarnya ada apa sih dengan pasangan Ridwan Kamil Suswono ini? Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa like dan komen yang menarik ya. Pak Jokowi yang katanya sang raja politik, yang dulu dielu-elukan sebagai tokoh rakyat, kini tampaknya mengalami downtrend di Jakarta. Jakarta jelas bukan arena yang bersahabat untuk Pak Jokowi. Lihat saja hasil Pilpres 2024 kemarin. Itu jelas loh, sudah membuktikan bahwa popularitas Pak Jokowi sudah mulai layu di Jakarta. Dalam pertarungan 3 poros, suara di Jakarta terbagi seperti ini loh. 41% untuk Anies Baswedan, 18% untuk Ganjar Pranowo, dan 41% untuk Prabowo Subianto. Pak Anies yang didaulat sebagai juru bicara kelompok anti Jokowi tampil dominan di Jakarta, dan juga suara dari pendukung Pak Ganjar yang sama-sama anti Jokowi. Sementara itu, Pak Prabowo yang dicalonkan dan didukung kubu Jokowi pun hanya berhasil mencuri hati 41% pemilih. Angka ini memperlihatkan bahwa basis dukungan untuk Pak Jokowi di Jakarta semakin terpecah. Kesimpulannya, Pak Jokowi di Jakarta sudah nggak laku. Jadi, logikanya, kehadiran Pak Jokowi dalam kampanye akbar Ridwan Kamil Suswono nanti justru bisa menjadi bumerang loh. Apalagi mengingat Ridwan Kamil sudah mulai terbiasa nyerang ke segala arah. Kalau kita bahas strategi Ridwan Kamil, harus diakui dia ini jagonya bikin musuh. Dalam acara debat kemarin, Ridwan Kamil terlihat gemar melontarkan kritik tajam. Dia menyerang Ahok dan para Ahoker. Mungkin lupa kalau Ahoker di Jakarta masih punya basis militan yang besar. Tak cukup di situ, Ridwan Kamil juga mengkritik keras penggantinya di Bandung yang merupakan kader PKS. Langkah ini jelas bikin penggemar drama politik bertanya-tanya loh. Ridwan Kamil ini mau cari dukungan atau cari ribut? Padahal di Jakarta Ridwan Kamil butuh lebih dari sekedar penampilan nyentrik atau meme lucu di Instagram. Ridwan Kamil harus menghadapi masyarakat yang jauh lebih teredukasi dan kritis. Beda sama Bandung, di mana masih bisa bikin festival tematik untuk ngumpulin massa. Di Jakarta, Ridwan Kamil harus siap dengan debat intelektual dan tawaran konkret. Tapi apa yang dia lakukan? Malah rajin bikin musuh. Mungkin Ridwan Kamil lupa, Jakarta bukan tempat yang ramah untuk freestyler politik. Lalu di sisi lain, ada sosok Mas Pramono Anung dan Bang Dul yang tampak lebih kalem. Mas Pramono ini contoh politisi yang pintar merangkul semua pihak. Dari anak abah, sebutan bagi pendukung Pak Anies yang dikenal religius itu loh, ya loh, sampai Ahoker yang tegas dan galak, semua bisa disatukan di bawah payung Mas Pramono. Bahkan Pak Luhut Binsar Panjaitan, si opung segala urusan, konon juga mendukung langkah Mas Pramono. Ini menunjukkan kemampuan politik Mas Pramono dalam membaca peta konflik dan menemukan jalan tengah. Saat Ridwan Kamil sibuk menyerang kiri kanan, Mas Pramono sibuk menjahit perbedaan.
Kalau begini, siapa yang bakal lebih laku di Jakarta? Hayo. Perlu diingat, Jakarta bukanlah kota yang mudah dikelola. Militansi perlawanan bakal lebih keras lagi di Pilkada Jakarta, terutama dari kelompok yang merasa terpinggirkan selama era Pak Jokowi. Polisi dan aparat di Jakarta juga punya tantangan berbeda loh. Di kota metropolitan seperti Jakarta, masyarakat lebih kritis dan sulit untuk digiring secara politis. Dengan kota yang penuh dengan masyarakat kritis dan teredukasi, menggerakkan aparat untuk kepentingan politik tertentu tak semudah membalikan telapak tangan. Disinilah tantangan besar bagi Ridwan Kamil dan Jokowi. Ya, mungkin ya Pak Jokowi ikut kampanye Ridwan Kamil ini dimaksudkan sebagai suntikan moral dan elektabilitas. Tapi kalau kita melihat realita, langkah ini lebih mirip dengan memberi beban tambahan kepada Ridwan Kamil. Di Jakarta, nama Pak Jokowi sudah tidak lagi sekuat dulu. Dan dukungan dari beliau malah bisa mempertegas polarisasi yang sudah ada. Apalagi dengan gaya Ridwan Kamil yang cenderung menyerang semua pihak. Hasilnya bisa jadi kontraproduktif. Seharusnya Pak Ridwan Kamil harus segera belajar dari Mas Pramono, rangkul semua pihak, berhenti mencari musuh, dan fokus pada kebijakan konkret yang bermanfaat. Bikin program yang realistis agar warga Jakarta benar-benar bisa menikmati, bukan program imajinasi. Kalau tidak, kampanye ini hanya akan berakhir seperti stand up komedi loh. Di mana penonton tertawa, tapi pesan tak pernah sampai.